Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di video kali ini kita membahas mengenai investasi ya. Kalau pada video sebelumnya ya kita telah mempelajari aktifat tetap berwujud ya dan aktifat tetap tak berwujud dan bagaimana masalah akuntansinya. Nah, kali ini kita mempelajari ya lebih mendalam mengenai jenis aktiva yang lain ya, yaitu apa? Aktiva dalam bentuk investasi ya. Nah, prosedur akuntansi untuk investasi ini dijelaskan dalam PSAK nomor 13 tentang investasi. Nah, di dalam PSAK itu ya, semua bentuk investasi dijelaskan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek ya. Investasi yang dimaksud di dalam modul ini adalah investasi perusahaan dalam bentuk sekuritas ya. Nah, sekuritas adalah saham ya, partisipasi atau hak lain dalam properti atau dalam perusahaan milik emiten atau kewajiban emiten yang pertama itu ditunjukkan oleh suatu instrumen yang diterbitkan dalam bentuk atas unjuk atau terdaftar atau jika tidak ditunjukkan dengan instrumen terdaftar dalam pembukuan yang diselenggarakan untuk mencatat transfer oleh atau ya atas nama emiten. Dan yang kedua, termasuk jenis yang biasanya terlihat dalam bursa atau pasar sekuritas atau bila ditunjukkan oleh instrumen biasanya diakui di semua wilayah penerbitan dan transaksinya sebagai media untuk investasi. Dan yang ketiga, berasal dari satu kelompok atau seri atau menurut syarat-syaratnya dapat dibagi menjadi satu kelompok atau seri saham, partisipasi, hak, atau kewajiban. Nah, investasi yang tadi barusan saya katakan itu disebut juga dengan apa? Penyertaan modal. Artinya perusahaan berharap agar dana atau uang yang diinvestasikannya itu akan terus bertambah dan akhirnya apa? Memperoleh yang namanya keuntungan. Nah, perusahaan itu memiliki ya motivasi yang berbeda-beda ya untuk melakukan investasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Salah satu motivasinya adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Ya, jadi sebuah perusahaan dapat menerima pendapatan dari investasi utang atau pendapatan dividen dari investasi ekuitas. Nah, motivasi lain ya dari berinvestasi dalam sekuritas ekuitas adalah mengamankan operasi atau perjanjian pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Nah, selain dalam PSAK 13 mengenai investasi tadi, perusahaan itu melakukan investasi dengan alasan yang berbeda-beda. Bagi beberapa perusahaan, ya aktivitas investasi merupakan unsur paling penting dari operasi perusahaan. Dan ini sebagai penilaian kinerja untuk perusahaan. Ya, jadi mungkin sebagian besar atau seluruhnya itu bergantung pada yang dilaporkan mengenai aktivitas investasi ini. Nah, beberapa perusahaan itu melakukan investasi sebagai cara untuk menempatkan kelebihan dana yang mereka miliki. Ya, beberapa perusahaan lain juga melakukan perdagangan investasi untuk mempererat hubungan bisnis dan memperoleh keuntungan pada dari perdagangan itu. Nah, jadi itu pendahuluan dari saya. Nah, jadi di sini nanti membahas mengenai investasi ini ada nanti 2 video. Nah, ini video pertama ini mengenai investasi dalam sekuritas utang. Oke, nah yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian ya, pengertian dari sekuritas utang itu. Nah, ini sekuritas utang ini adalah instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan ya, dan sekuritas utang itu meliputi apa ya, sekuritas pemerintah, obligasi, utang yang dapat dikonversikan, commercial paper, dan lain sebagainya. Nah, piutang dagang dan piutang pinjaman ini ya bukan merupakan sekuritas utang karena apa?
tidak mencerminkan atau tidak memenuhi dari definisi sekuritas itu sendiri. Nah, investasi dalam sekuritas utang ini dikelompokkan menjadi 3 kategori, ya, 3 kategori untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Nah, ketiga kategori itu apa-apa saja? Yang pertama, dimiliki sampai jatuh tempo, held to maturity. Nah, ini apa? Ini adalah sekuritas utang yang menurut maksud dan kemampuan perusahaan akan dimiliki sampai memang dia jatuh tempo. Lalu yang kedua, trading, perdagangan. Kategori yang kedua, ini sekuritas utang yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan keuntungan atas selisih harga jangka pendek. Nah, yang ketiga tersedia untuk dijual. Ya, ini sekuritas utang yang mana memang ini tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo ataupun perdagangan. Oke. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi untuk setiap kategori yang tadi. Ya, di sini ada saya tampilkan tabel ya, dari ketiga kategori itu, ya bagaimana penilaiannya, mulai dari yang dimiliki sampai jatuh tempo sampai tersedia untuk dijual. Ya, kita lihat kalau dia dimiliki sampai jatuh tempo, penilaiannya bagaimana? Ya, biaya yang diamortisasi. Lalu untuk perdagangan nilai wajar dan tersedia untuk dijual juga nilai wajar. Lalu bagaimana mengenai keuntungan ataupun kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Nah, kalau misalnya untuk sekuritas kategori pertama itu tidak diakui, sedangkan sekuritas kategori kedua diakui dalam laba bersih. Untuk kategori ketiga itu diakui sebagai laba komprehensif lainnya dan sebagai komponen yang terpisah dari ekuitas pemegang saham. Lalu ya untuk berbicara mengenai pengaruh lainnya terhadap laba ini sama ya. Jadi bunga pada saat dihasilkan keuntungan atau kerugian dari penjualan sama untuk ketiga kategorinya. Nah, biaya yang diamortisasi ya itu maksudnya apa ya? Adalah biaya perolehan atau akuisisi yang disesuaikan untuk memperhitungkan amortisasi, diskonto atau premi jika dianggap tepat. Nah, nilai wajar itu adalah jumlah yang digunakan bila instrumen keuangan dipertukarkan dalam transaksi berjalan antara pihak-pihak yang berkeinginan selain dari penjualan terpaksa atau likuidasi. Ya, itu ya pengertian dari biaya yang diamortisasi dan nilai wajar. Ya, itu mengenai perlakuan akuntansinya untuk masing-masing kategori. Lalu bagaimana perhitungannya? Untuk masing-masing kategorinya? Oke, baik. Kita mulai dari yang pertama. Mengenai sekuritas utang yang dimiliki hingga jatuh tempo. Ya, jadi hanya sekuritas utang yang dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Ya. Hal ini karena apa? Menurut definisinya, sekuritas ekuitas itu tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Ya. Sekuritas utang itu harus diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika entitas yang melaporkan mempunyai yang pertama itu niat positif dan yang kedua itu adalah kemampuan untuk memiliki sekuritas itu sampai jatuh tempo. Jadi itu ya sekuritas utang itu harus diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo jika entitas yang melaporkan memiliki niat positif dan kemampuan memang untuk memiliki sekuritas itu sampai jatuh tempo. Nah, perusahaan itu tidak boleh mengklasifikasikan sekuritas utang sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo jika memang mereka berniat untuk memiliki sekuritas tadi itu selama dalam periode waktu yang tidak terbatas. Jadi nggak boleh diklasifikasikan sebagai kategori yang pertama.
Kalau memang niatnya seperti itu, ya, dimiliki dalam waktu yang tidak terbatas, gitu ya. Nah, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo ini dipertanggungjawabkan sebesar biaya yang diamortisasi, ya. Bukan pada nilai wajarnya. Jika manajemen memang berniat untuk memiliki sekuritas investasi sampai jatuh tempo dan tidak memang memiliki rencana untuk menjualnya, maka nilai wajar atau harga jual tidaklah relevan untuk mengukur dan mengevaluasi arus kas yang berkaitan dengan sekuritas ini. Nah, terakhir karena memang sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo ini tidak disesuaikan ke nilai wajar, maka sekuritas ini tidak meningkatkan kestabilan laba yang dilaporkan atau modal yang dilaporkan. Seperti halnya sekuritas perdagangan dan sekuritas yang tersedia untuk dijual. Oke, baik. Agar lebih jelas bagaimana contohnya seperti ini ya. Di sini ada katanya PT Robin membeli obligasi 8% dari PT Master dengan nilai pari, nilai nominal maksudnya 100 juta pada tanggal 1 Januari 2002 dan membayar 92 juta sekian ya. Lalu obligasi ini jatuh temponya tanggal 1 Januari 2006. Bunga yang dibayar itu setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Diskontonya sebesar 7.700.000 sekian. Ya, itu dari mana? 100 dikurang 92 juta sekian itu. Nah, ini memberikan hasil bunga efektif sebesar 10%. Bagaimana jurnal untuk mencatat transaksi itu? Oke, baik. Jadi, jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi itu seperti apa? Sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo pada kas sebesar nilai yang dibayarkan 92 juta sekian. Nah, akun sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo ini nanti digunakan untuk menunjukkan jenis sekuritas utang yang dibeli. Jadi itu jelas di situ, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Nah, lalu diskonto atau premium atas investasi jangka panjang dalam obligasi diamortisasi sesuai dengan cara metode bunga efektif. Ya, suku bunga efektif atau hasil atau yield itu dihitung pada saat investasi dilakukan dan dikenakan pada jumlah tercatat awalnya atas setiap periode bunga untuk menghitung pendapatan bunganya. Nah, jumlah tercatat investasi akan bertambah dengan diskonto yang diamortisasi atau berkurang dengan premium yang diamortisasi dalam setiap periodenya. Bagaimana? Contohnya ini yang tadi ya. Nah, ilustrasinya begini, obligasinya tadi berapa? 8%, ya. Yieldnya berapa? 10%. Jadi apa namanya? Pembayaran bunganya itu 1 Juli dan 1 Januari. Jadi seperti ini ya. 4 juta, kas yang diterima itu 4 juta ya. Pendapatan bunganya itu ya 4.600.000 itu untuk tanggal 1 bulan 7 2002. Nah, 614 itu ya, itu amortisasi diskonto obligasi dan 92 sekian ini jumlah tercatat obligasi. Nah, ini dari mana, Bu, yang 4 juta ini? Ya, 4 juta ini adalah 8% obligasi tadi itu. Ya kan? Nah, dan itu kita hitung berapa bulan dia dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 1 bulan 7, berarti ada 6 bulan. Maka hasilnya 4 juta. Jadi 100 juta dikali 8% kali 6/12, ya kan? Nah, lalu yang B itu dari mana, Bu? Yang ini 4,6 juta sekian ini ya, itu dari ya nilai yang dibayarkan dikali berapa? 10%. Ya dikali berapa tadi? 6/12. Lalu yang C ini dapat dari mana, Bu? Ketika kita tandingkan ininya dikurangkan. Nah, yang D ini dari mana, Bu? Yang D ini adalah jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 bulan 1 2002 dikurangi dengan amortisasinya. Ya, Ya, ditambah dengan amortisasi diskonto obligasinya. Nah, begitu caranya ya. Nah, maka ya, jurnal yang digunakan untuk mencatat
penerimaan pembayaran bunga setengah tahun yang pertama pada tanggal 1 Juli 2002 ya dengan menggunakan tabel yang tadi seperti apa? Kas 4 juta, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo 614.000 pada pendapatan bunga 4.600 sekian. Nah, ini untuk mencatat penerimaan pembayaran bunga. Nah, karena tanggal akuntansi PT Robin itu sama dengan tanggal kalender, ya, maka perusahaan ini mengakrualkan bunga dan mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2002. Ya, menggunakan tabel yang sebelumnya. Ya, bagaimana dia mengakrualkan bunga dan mengamortisasi diskontonya? Ya, piutang bunga 4 juta, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo 614 pada pendapatan bunga 4.600 sekian. Itu untuk mencatat pendapatan bunga akrual. Lalu nanti si PT Robin ini akan melaporkan pos-pos itu tadi yang berkaitan dengan investasinya dalam obligasi si PT Master dalam laporan keuangannya per 31 Desember 2002. Nah, nanti dia akan melaporkan piutang bunganya itu 4 juta, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo pada biaya yang diamortisasinya itu sebesar 93 juta, ya, lalu pendapatan dan keuntungan lainnya, ya, pada pendapatan bunga itu ya, di sini senilai 9.200.000. Ya. Nah, lalu penjualan sekuritas utang yang dimiliki sampai jatuh tempo menjelang tanggal jatuh temponya yang mengubah suku bunga pasar tidak akan secara signifikan mempengaruhi nilai wajar sekuritas itu. Sehingga dapat dianggap penjualan terjadi sama dengan pada saat jatuh tempo. Contohnya gimana? Seperti ini. Coba kita perhatiin contohnya. Nah, berdasarkan contoh yang sebelumnya tadi, apabila si PT Robin ini menjual investasinya dalam obligasi PT Master tadi itu pada tanggal 1 November 2006 ya dengan kurs 99,3/4 ditambah bunga akrual, maka perhitungan dan jurnalnya yang akan dibuat amortisasi sejak 1 Juli 2006 sampai 1 November 2006 adalah 635. Itu dari mana? 4/6. Ya, Juli ke November itu 4 bulan. Ya, bunganya 952. Nah, dilihat di tabel ya. Dilihat di tabel itu paling bawah itu ya. Oke. Nah, bagaimana jurnal untuk mencatat amortisasi diskonto itu ya? Jadi caranya sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo 635 pada pendapatan bunga. Ya, itu untuk mencatat amortisasi diskonto. Lalu perhitungan keuntungan yang terrealisasi atau realisasi gain atas penjualan itu yang tersaji dalam tabel itu bagaimana? Ya, kita lihat perhitungan keuntungan yang terrealisasi. Ya, di situ ada harga jual obligasi, tidak termasuk bunga akrual berapa? 99 juta sekian. Nah, dikurangi sama nilai buku obligasi per 1 November 2006 berapa? 99 juta sekian. Oke. Lalu ditambah diskonto yang diamortisasi untuk periode 1 Juli 2006 sampai 1 November 2006. Nah, itu kita tandingkan sama harga jualnya maka dapatlah 67.000. Nah, ini adalah keuntungan atas penjualan obligasi gain. Ya, maka jurnalnya seperti apa? Kas. Ya. Kasnya 100 juta sekian, pendapatan bunga pada pendapatan bunga 600 sekian, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo 99 juta sekian, dan keuntungannya itu 67 juta. Nah, jadi di sini kredit ke pendapatan bunga itu menunjukkan bunga akrual selama 4 bulan. Ya ini, selama 4 bulan. Dan untuk itu pembeli nanti itu membayar secara tunai.
Ya. Nah, kredit ke akun sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo itu menunjukkan nilai obligasi pada tanggal penjualan. Dan kredit ke keuntungan atas penjualan sekuritas itu merupakan kelebihan harga jual atas nilai buku obligasi. Dan debit ke kas itu menunjukkan harga jual obligasi yang ditambah dengan bunga akrualnya. Begitu ya? Oke, baik. Itu kategori yang pertama. Lalu kategori yang kedua, perhitungan seperti apa? Sekuritas utang yang tersedia untuk dijual. Nah, investasi dalam sekuritas utang yang termasuk dalam kategori tersedia untuk dijual itu dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Nah, keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi itu yang berkaitan dengan perubahan nilai wajar sekuritas utang yang tersedia untuk dijual itu dicatat dalam akun apa? Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi. Nanti akun ini akan dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya dan sebagai komponen yang terpisah dari ekuitas pemegang saham sampai memang benar-benar terrealisasi. Ingat ya. Nah, jadi perubahan nilai wajar itu tidak dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih sampai memang sekuritas itu dijual. Nah, pendekatan ini mengurangi namanya volatilitas laba bersih. Oke, contohnya di sini ada pembelian satu sekuritas. Ini contoh ya. Nah, PT Grafik membeli obligasi 10% 5 tahun senilai 100 juta pada tanggal 1 Januari 2002 dengan bunga yang dibayar itu setiap bulan Juli, 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi itu dijual dengan harga 108 juta sekian yang menghasilkan premium obligasi sebesar 8 juta sekian dengan suku bunga efektifnya berapa? 8%. Maka jurnal yang dibuat untuk mencatat pembelian obligasi itu seperti apa? Gampang ya. Sekuritas yang tersedia untuk dijual pada kas. Senilai apa? Senilai harga jualnya tadi yang dijual. Obligasi tersebut dijual senilai harga 108 juta sekian. Nah, lalu kita lihat tabel ini. Nah, tabel ini mengilustrasikan pengaruh amortisasi premium. Jadi ada premium obligasi di sini ya. Nah, di sini ada pengaruh amortisasi premium ya terhadap pendapatan bunga yang dicatat setiap periodenya dengan menggunakan metode bunga efektif. Tadi ya obligasi 10%, yieldnya 8%. Ya, kita lihat ini. Di sini ada kas yang diterima, pendapatan bunga, amortisasi premium obligasi sama jumlah yang tercatat. Nah, kita mari lihat yang 5 juta ini. Yang 5 juta ini dari mana? Ya, dikalikan dengan obligasi 10%, 100 juta. Ya. Tadi 100 juta ya. Dikali 10% dikali 6. Ya, 6 dari sini ke sini. Ya, 6 bulan, 6/12 itu. Nah, lalu 4.300.000 ini dari mana Ibu? Ya, 108 juta sekian dikali 8% dikali 6/12. Yang sini dari mana? Kita tandingkan. Ya, kita kurangkan 5 juta, kurang ini. Ya. Nah, lalu yang D itu dari mana Ibu? Dari ya 108 ini dikurang sama ini. Nah, jadi pengaruh premium. Ya tadi diskonto ya, sekarang ini premium. Oke. Nah, maka kita lihat jurnal untuk mencatat pada tanggal 1 Juli itu ya, mencatat pendapatan bunga tanggal 1 Juli itu seperti apa? Ya, kas 5 juta, sekuritas yang tersedia untuk dijual kas pada ya, sekuritas yang tersedia untuk dijual 600 sekian, pendapatan bunganya 4 juta. Ini untuk mencatat penerimaan pembayaran bunga. Lalu pada tanggal 31 Desember 2002, si PT Grafik itu akan membuat jurnal ya untuk mengakui pendapatan bunga akrual. Bagaimana? Ya, piutang bunga 5 juta pada sekuritas yang tersedia untuk dijual 700.000. Ya, pendapatan bunganya 4 juta sekian. Ya, itu untuk mencatat pendapatan bunga akrual. Nah, kalau kita lihat akibatnya nanti PT Grafik itu akan melaporkan pendapatan bunganya itu
pada tahun 2002 itu sebesar 8 juta sekian. Itu dari mana Ibu? 4 juta ditambah 4 juta yang di tanggal 1 sama 4 juta yang di tanggal 31. Nah, untuk menerapkan metode nilai wajar pada sekuritas utang ini, asumsikan nilai wajar obligasi pada akhir tahun itu 105. Ini diasumsikan ya. Nah, setelah membandingkan nilai wajar dengan nilai obligasi yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2002, seperti yang tercantum pada tabel sebelumnya, maka PT Grafik itu mengakui suatu kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi sebesar berapa? 1 juta. Kita tandingkan, kita kurangkan. Ya. Tadi kalau di tabel itu 106 juta. Terus kita asumsikan nilai wajar pada akhir tahunnya 105 tadi ya. Nah, kerugian ini nanti ya dilaporkan sebagai laba komprehensif. Komprehensif lainnya sebagai komponen yang terpisah memang dari ekuitas pemegang saham. Maka jurnal untuk mengakui yang namanya kerugian ini adalah bagaimana ya keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi ekuitas. Di sini harus ada ekuitasnya. 1.700.000 sekian pada penyesuaian nilai wajar sekuritas ya yang tersedia untuk dijual. Nah, inilah jurnal untuk mencatat kerugian yang belum terrealisasi. Nah, jurnal ini ya mengkredit akun penyesuaian nilai wajar sekuritas dan bukan mengkredit akun sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nah, penggunaan akun penyesuaian nilai wajar sekuritas ini yang tersedia untuk dijual ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan catatan biaya atau kos yang diamortisasi. Karena akun penyesuaian dalam kasus ini memiliki saldo kredit, maka saldo ini mengurangi kontranya ya. Saldo akun sekuritas yang tersedia untuk dijual agar mendapat nilai wajar. Nah, nilai wajar inilah ya adalah jumlah yang dilaporkan di neraca setiap tanggal pelaporannya. Dan nanti ya pada setiap tanggal pelaporannya obligasi ini akan dilaporkan sebesar nilai wajar dengan penyesuaian ke akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi ekuitas. Ya, tuh. Lalu itu tadi kalau satu sekuritas. Kalau pembeliannya lebih dari satu bagaimana contohnya Bu? Oke, kita lihat contoh kedua. PT Jaring ini memiliki 2 sekuritas utang yang dikategorikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nah, tabel ini menyajikan informasi mengenai biaya amortisasi. Biaya yang diamortisasi, nilai wajar, dan jumlah keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi. Seperti ini. Jadi ada lebih dari sekuritas di sini. Punyanya si CV sama si PT Puna. Ya, dengan biaya untuk si CV itu 93 sekian, PT Puna itu 200 juta, nilai wajarnya untuk si Wagio itu 103 sekian, ya nilai wajar untuk si PT Puna itu 180. Nah, kita lihat-lihat ya, keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi, kita tinggal tandingkan, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, total nilai wajar portofolio PT Jaring yang tersedia untuk dijual itu adalah sebesar 284 juta. Ya kan? Nah, keuntungan kotor yang belum terrealisasi itu adalah 10 juta. Ya. 10 juta dan kerugian kotor yang belum terrealisasi adalah 19 juta. Ya. Yang menghasilkan nanti ketika kedua ini ditandingkan kerugian bersih yang belum terrealisasi sebesar berapa? 9 juta 500 sekian. Ini dia. Ada ini. Nah, ini kan tadi keuntungan yang belum terrealisasi, ini kerugian yang belum terrealisasi. Ketika kita tandingkan ini, maka itu akan menghasilkan kerugian bersih. Nah, ya nilai wajar sekuritas yang tersedia untuk dijual itu adalah lebih rendah, ya 9 juta daripada biaya yang diamortisasinya. Jadi ini ya nilai wajarnya lebih rendah dari ini, gitu ya. Ya, jadi jurnal penyesuaian yang dibuat untuk mencatat penurunan nilai dan kerugian ini seperti apa? Ya kita lihat. Ya, jurnalnya keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi ekuitas sebesar 9.500 sekian pada penyesuaian nilai wajar sekuritas
yang tersedia untuk dijual sebesar 9.500.000. Nah, kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi yang sebesar 9 juta sekian ini dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya dan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham. Seperti telah ditunjukkan sebelumnya, ya, keuntungan ataupun kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi yang berkaitan dengan investasi yang diklasifikasikan dalam kategori tersedia untuk dijual tidak dimasukkan ke dalam laba bersih. Kemudian, ya, jika obligasi yang tercatat sebagai investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual lantas dijual sebelum tanggal jatuh temponya, maka harus dibuat jurnal untuk mengamortisasi diskonto atau premium pada tanggal penjualan dan menghapus biaya yang diamortisasi atas obligasi yang dijual dari sekuritas dari akun sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ini, ya. Nah, berdasarkan contoh yang sebelumnya, ya, asumsikan PT Jaring ini menjual obligasi CV Wagyo, ya, pada tanggal 1 Juli 2007 dengan harga 90 juta. Asumsikan bahwa jurnal untuk mengakui amortisasi diskonto dan penerimaan bunga sampai tanggal 1 Juli 2007 itu sudah dicatat. Dan biaya yang diamortisasi adalah 94 juta sekian. Perhitungan kerugian yang direalisasi bagaimana? Ya, seperti ini, ya. Biaya kos yang diamortisasi CV Wagyo, ya, dikurangi dengan harga jual obligasi, maka dapatlah kerugian di situ, ya. Nah, kerugian atas penjualan obligasi. Maka jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan obligasi itu seperti apa? Kas 9 juta, kerugiannya 4 juta sekian pada sekuritas yang tersedia untuk dijual. Kayak menjurnal pada umumnya. Nah, kerugian yang terrealisasi ini dilaporkan nanti dalam kelompok beban dan kerugian lainnya dalam laba rugi. Dengan mengasumsikan tidak ada pembelian dan penjualan obligasi lain dalam tahun 2007, maka PT Jaring itu menyiapkan informasi seperti di bawah ini, ya. Nanti ada di sini tampil portofolio sekuritas utang yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2007. Nah, di situ sisanya adalah tinggal si PT Punah, ya. Nah, seperti ini biayanya 200 juta, nilai wajarnya 195 juta. Ya, seperti yang telah ditunjukkan dalam tabel ini begitu, ya. PT Jaring memiliki kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi sebesar berapa? 5 juta ini. Ini, ya. Oke. Nah, akan tetapi akun penyesuaian nilai wajar sekuritas sudah memiliki saldo kredit sebesar 9 juta. Untuk menurunkan saldo akun penyesuaian ini ke 5 juta, akun tersebut didebitlah 4 juta dengan jurnal, ya, penyesuaian nilai wajar sekuritas tersedia untuk dijual pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi ekuitas sebesar 4.500.000 sekian. Lalu nanti PT Jaring akan menyiapkan laporan keuangan berupa laporan neraca, ya, dan laporan laba rugi tahun 2007 yang memuat pos-pos dan jumlah sebagai berikut. Ya, bagaimana dia? Beginilah keadaannya. Ya, neraca dan laporan laba rugi. Ya, investasi di situ ada, sekuritas yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar itu 195 juta. Lalu yang 5 juta itu adalah akumulasi kerugiannya, serta 4 juta itu kerugian atas penjualan sekuritas. Oke, lalu yang terakhir, ya, bagaimana perhitungan untuk sekuritas utang perdagangan? Ya, kita lihat. Nah, sekuritas perdagangan atau trading security itu dimiliki oleh satu perusahaan yang dimaksud untuk dijual dalam periode waktu singkat. Nah, perdagangan dalam konteks ini berarti pembelian dan penjualan sering dilakukan. Dan sekuritas perdagangan ini digunakan memang untuk menghasilkan laba dari harga selisih jangka pendek. Nah, biasanya kepemilikan sekuritas ini kurang dari 3 bulan atau mungkin lebih sering diukur dalam hitungan hari atau jam.
Ya, sekuritas ini dilaporkan pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi itu dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Setiap diskonto ataupun premi itu tidak diamortisasi. Keuntungan ataupun kepemilikan ya adalah perubahan bersih dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk pendapatan dividen ataupun bunga yang telah diakui tetapi belum diterima. Perhatikan contoh berikut. Ya, pada tanggal 31 Desember 2006, PT Barat menetapkan portofolio sekuritas perdagangnya sebagaimana nanti ditunjukkan dalam tabel setelahnya. Nah, diasumsikan bahwa tahun 2006 merupakan tahun pertama PT Barat memiliki sekuritas perdagangan. Pada tanggal akuisisi, sekuritas perdagangan ini dicatat ke akun yang bernama sekuritas perdagangan pada biaya atas harga pokok, termasuk komisi pialang dan pajak. Ini adalah penilaian pertama untuk portofolio yang baru saja dibeli. Kita lihat di sini. Ini tabelnya. Di situ ada PT Utara, PT Kristal, dan PT Warmar. Di situ ada biayanya, nilai wajar, keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi. Nah, total cost atau biaya dari portofolio perdagangan PT Barat itu adalah 314 juta sekian. Keuntungan kotor yang belum terrealisasi adalah 12 juta 700 sekian. Itu dari mana, Bu? 7.600.000 ditambah sama 5 juta. Dan kerugian kotornya itu berapa? 9 juta. Nah, nanti ketika ini kita tandingkan, maka akan menghasilkan keuntungan bersih yang belum terrealisasi sebesar 3.700.000 sekian. Ya. Nah, pada tanggal 31 Desember dibuat jurnal penyesuaian untuk melakukan penyisian penilaian yang disebut sebagai penyesuaian nilai wajar sekuritas perdagangan. Mencatat kenaikan nilai tersebut dan untuk mencatat keuntungan kepemilikan yang belum terrealisasi. Maka bagaimana jurnalnya? Untuk mencatat penyesuaian nilai wajar sekuritasnya. Penyesuaian nilai wajar sekuritas perdagangan sebesar 3.700.000 pada keuntungan ataupun kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi. Laba. Kalau tadi ekuitas ya. Perhatikan. Ya. Nah, saldo akun penyesuaian nilai wajar sekuritas ini merupakan saldo debit. Maka saldo ini ditambah ke akun sekuritas perdagangan sebagai biaya. Sehingga nanti didapatkan nilai wajar sekuritas perdagangan itu. Nah, nilai wajar dari sekuritas adalah jumlah yang akan dilaporkan ke dalam neraca. Oke, baik. Sekian penjelasan Ibu ya mengenai sekuritas utang. Nanti di video kedua akan membahas mengenai sekuritas saham. Sekuritas ekuitas ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.